Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirnya kisah singkat Datu Abulung bertemu Nabi Khidir. Entah sudah berapa lama Datu Abulung berjalan, berapa kampung yang ia lewati dan berapa gunung yang ia daki, sampai akhirnya di ujung suatu kampung ia ada melihat sebuah gunung yang sangat tinggi. Di kaki gunung tersebut dilihatnya ada sebuah gua. Namun sebelum menaiki gunung itu ia akan berhenti dulu sebentar untuk salat asyar dan beristirahat sebentar di gua tersebut, karena saat itu hampir tiba, pikirnya. Maka berjalanlah Syekh Abdul Hamid menuju gua itu. Setibanya di depan gua ia melihat seorang laki-laki tua berpakaian serba putih sedang bersujud dalam salat. Sejenak Syekh Abdul Hamid berhenti di dekatnya sambil menunggu orang itu selesai salat. Tidak berapa lama selesailah orang itu mengerjakan salatnya, maka mendekatlah Syekh Abdul Hamid Abulung kepadanya seraya memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ucap Syekh Abdul Hamid Abulung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab orang itu. Wahai Tuan, mengapa Anda salat di sini? Apakah Anda bukan penduduk kampung ini dan hanya menumpang salat dan istirahat sebentar di tempat ini? Tanya Abdul Hamid Abulung. Benar, aku memang bukan penduduk kampung ini. Lalu saudara sendiri dari mana? Saya lihat saudara juga bukan penduduk kampung ini. Orang itu balik bertanya. Benar, saya bukan penduduk kampung ini, berasal dari Jawi, tepatnya di daerah Borneo, Kerajaan Banjar, yang datang ke negeri ini untuk mencari suatu ilmu yang sebelumnya ilmu tersebut tidak saya temukan di negeriku. Dan ilmu itu pun sampai sekarang walaupun sudah tidak terhitung lagi berapa kampung yang saya datangi dan sudah berapa tahun belum juga saya menemukan sepenuhnya, jawab Syekh Abdul Hamid menerangkan asal-usulnya serta tujuannya datang ke negeri itu. Ilmu apakah gerangan yang engkau cari wahai saudara? Hingga sampai sejauh ini ke negeri Makkah dan Madinah, dan selama beberapa tahun engkau mencarinya, tanya orang tua itu lagi. Yang kucari adalah ilmu kesejatian, di mana ada Tuhan, di situ ada aku dan di mana ada aku di situ pula ada Tuhan, segala sifat Tuhan akan ada bersamaku dan segala makhluk tidak akan memberi bekas kepadaku, ucap Syekh Abdul Hamid Abulung kepada orang tua di depannya. Memangnya sudah kemana saja dan kepada siapa saja engkau mencari ilmu tersebut, tanya orang tua itu lagi. Aku mencarinya sudah berkeliling negeri ini dan sudah tidak terhitung lagi berapa banyak orang kutemui untuk menanyakan hal tersebut, namun sampai sekarang jawaban-jawaban yang kudapatkan belum sepenuhnya memuaskan hatiku, jawab Syekh Abdul Hamid Abulung. Kalau begitu, maukah engkau kuberikan sesuatu yang mana nantinya engkau akan mendapatkan apa-apa yang engkau cari selama ini, kata orang tua itu. Dengan senang hati dan terima kasih banyak atas pertolongan Tuan, jawab Syekh Abdul Hamid Abulung seraya memeluk orang itu, kemudian mencium kedua kakinya untuk mengangkatnya menjadi guru sekaligus orang tuanya. Sampian hamba angkat menjadi guru sekaligus orang tua hamba, ucap Syekh Abdul Hamid Abulung. Aku terima dengan senang hati, jawab orang tua itu. Namun sebelumnya engkau harus menaati perintahku, pinta orang tua itu. Baiklah. Apa-apa yang Tuan perintahkan akan hamba turuti dengan senang hati, kata Syekh Abdul Hamid Abulung. Mendekatlah kepadaku, ucap orang tua itu. Maka mendekatlah Syekh Abdul Hamid Abulung kepada orang tua di hadapannya hingga badannya hampir bersentuhan. Pejamkan kedua matamu dan buka mulutmu serta janganlah engkau buka kedua matamu itu sampai kuperintahkan untuk membukanya. Pinta orang tua itu kepada Syekh Abdul Hamid Abulung. Maka Syekh Abdul Hamid Abulung melakukan perintah orang tua yang ada di hadapannya dengan memejamkan kedua matanya dan membuka mulut. Kemudian orang tua itu membacakan sesuatu ke mulut Syekh Abdul Hamid Abulung sambil kedua tangannya memegang kepalanya lalu orang tua itu meludahi mulut Syekh Abdul Hamid Abulung sebanyak 3 kali berturut-turut. Pejamkan kedua matamu dan buka mulutmu serta janganlah engkau buka kedua matamu itu sampai kuperintahkan untuk membukanya. Pinta orang tua itu kepada Syekh Abdul Hamid Abulung. Maka Syekh Abdul Hamid Abulung melakukan perintah orang tua yang ada di hadapannya dengan memejamkan kedua matanya dan membuka mulut.
Kemudian orang tua itu membacakan sesuatu ke mulut Syekh Abdul Hamid Abulung sambil kedua tangannya memegang kepalanya, lalu orang tua itu meludahi mulut Syekh Abdul Hamid Abulung sebanyak 3 kali berturut-turut. "Telanlah ludahku itu dan tutup mulutmu," ucap orang tua itu. Maka Syekh Abdul Hamid Abulung mematuhi akan apa-apa yang diperintahkan orang tua itu. Tidak berapa lama setelah itu, "Bukalah kedua matamu dan tengadahlah ke langit," perintah orang tua itu lagi. Maka Syekh Abdul Hamid Abulung membuka matanya dan memandang langit. Ternyata langit yang ada di atas kepalanya itu terbuka lebar dan memancarkan cahaya yang sangat terang yang tidak pernah dilihatnya sebelumnya, yang mana cahaya itu memancar dari sebuah tempat yang sangat indah yang takkan dapat dilukiskan dengan kata-kata. Maka terpanalah Syekh Abdul Hamid Abulung demi melihat pemandangan yang ada di atas kepalanya itu, serta tidak terasa terucap dari mulutnya kalimat, "Subhanallah Jalla Jalaluh." Tidak berapa lama cahaya itu hilang sedikit demi sedikit dari pandangannya, dan langit-langit yang terbuka di atasnya itu lambat laun mulai bergerak mendekat satu sama lainnya dan akhirnya kembali menyatu menjadi hamparan langit seperti sedia kala. Kemudian Syekh Abdul Hamid Abulung menurunkan pandangannya ke depannya, ternyata orang tua yang ada di hadapannya tadi sudah tidak ditemukannya lagi, maka dipandanginya di sekelilingnya namun juga tidak ditemukannya, kemudian dipanggil-panggilnya juga tidak ada yang menjawab panggilannya itu. Ternyata orang tua itu sudah hilang entah kemana. Kemudian Syekh Abdul Hamid Abulung melihat keadaan di sekelilingnya. Ternyata ia tidak lagi berada di tempatnya semula, yang mana tempat yang dulu waktu bertemu dengan orang tua itu yang menyuruhnya untuk membuka mulut, memejamkan mata kemudian meludahinya, serta yang menyuruhnya mengadah ke langit, dan ia lihat pemandangan yang sangat menakjubkan itu. Padahal waktu itu ia berada di kaki sebuah gunung yang sangat tinggi dan tepat berada di depan sebuah gua, sedangkan sekarang ia telah berada di pinggir sebuah hutan yang ditumbuhi pepohonan yang sangat lebat, dan tidak jauh di depannya ternyata ada sebuah kampung yang banyak perumahannya, sedangkan di depan rumah-rumah penduduk kampung itu ada sebuah sungai yang memanjang ke hilir kampung itu. Sejenak Syekh Abdul Hamid Abulung tertegun, "Kampung apakah ini gerangan?" pikirnya. Kemudian ia berjalan menuju kampung di mana ia berada saat itu. Sesampai di kampung itu maka bertanyalah ia pada salah seorang penduduk yang sedang duduk-duduk di teras rumahnya. Maka dijawablah oleh salah seorang penduduk itu bahwa kampung ini berada di wilayah Kerajaan Banjar. Maka bertambah heranlah Syekh Abdul Hamid Abulung mengenai keberadaannya saat itu. Padahal sebelum bertemu dengan orang tua itu ia masih berada di tanah suci Makkah Al-Mukarramah, kemudian secepat ini ia sudah berada di tanah kelahirannya yaitu, Kerajaan Banjar. Sungguh sesuatu yang sangat menakjubkan, pikirnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah setelah Syekh Abdul Hamid Abulung bertemu, disuruh memejamkan kedua belah mata, membuka mulut. Diludahi mulutnya serta melihat terbukanya langit dan keluarnya cahaya dari atas langit tersebut, dan tiba-tiba ia sudah berada di tanah kelahirannya sendiri, adalah sepertinya ia sudah mendapatkan ilmu yang selama ini sudah dicarinya kemana-mana serta telah diidam-idamkannya, dan yang mana semua permasalahan yang sering merisaukan hatinya sekarang sudah dapat membuatnya tenang dan dapat menenteramkan jiwanya, dan ia sekarang sudah mendapatkan ilmu yang sudah lama ia cari. Kemudian teringatlah Syekh Abdul Hamid Abulung kepada orang tua yang membantunya untuk semua itu semua. Siapakah orang tua itu gerangan? Pikir Syekh Abdul Hamid Abulung dalam hati. Ternyata itu adalah Nabi Khidir alaihi salam, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan petunjuk berupa ilmu kepada siapa saja yang dikehendakinya. Jadi menurut hikayat ini Syekh Abdul Hamid Abulung kembali ke tanah air lebih dulu daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Demikian kisah singkat Syekh Abdul Hamid Abulung bertemu Nabi Khidir. Lanjutan kisah Syekh Abdul Hamid Abulung ada di deskripsi. Terima kasih sudah hadir di channel hairulazmikanamit@gmail.com. Semoga menjadi manfaat dan keberkahan bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.